Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Neri Amita Wahyudi, NIM 22050110047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teori motivasi. Motivasi adalah kekuatan atau dorongan yang mendorong individu untuk melakukan suatu tindakan, mencapai tujuan, atau memenuhi kebutuhan. Ini melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memicu, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku tertentu. Motivasi adalah suatu kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Dalam konteks psikologi, motivasi sering dikaitkan dengan dorongan-dorongan internal, kebutuhan, atau hasrat yang menggerakkan individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Ini mencakup keinginan untuk mencapai keberhasilan, memenuhi kebutuhan dasar, mencari pengakuan, atau memperoleh kepuasan pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi. Teori motivasi mencoba menjelaskan mengapa individu melakukan perilaku tertentu, termasuk di dalamnya motivasi di tempat kerja. Berbagai teori motivasi telah diajukan oleh para ahli untuk memahami faktor-faktor yang mendorong dan mempertahankan perilaku individu. Teori yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan. Maslow mengajukan bahwa kebutuhan manusia dapat diorganisir dalam hierarki 5 tingkatan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian hingga kebutuhan aktualisasi diri. Kemudian teori ini menyatakan bahwa individu cenderung bekerja menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Yang kedua adalah teori X dan Y. McGregor mengajukan dua pandangan terhadap manusia dan motivasi kerja. Teori X melihat manusia sebagai makhluk yang pemalas dan perlu dikontrol, sementara teori Y melihat manusia sebagai makhluk yang suka bekerja dan mandiri. Teori yang ketiga yaitu teori motivasi Huygens. Herzberg mengidentifikasi dua jenis faktor yang mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja, yaitu faktor motivator yang meningkatkan kepuasan dan faktor Huygens yang mengurangi ketidakpuasan. Yang keempat yaitu teori harapan. Fromm menyatakan bahwa individu memilih tindakan tertentu berdasarkan harapan bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang kelima, teori kebutuhan. David mengajukan bahwa individu memiliki kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan dominan akan mempengaruhi perilaku dan motivasi individu. Yang keenam, yaitu teori pemberian hadiah. Teori ini menekankan pentingnya penetapan tujuan yang jelas dalam meningkatkan motivasi. Individu cenderung lebih termotivasi ketika mereka memiliki tujuan yang spesifik dan mendapatkan umpan balik yang positif. Yang ketujuh yaitu teori keadilan organisasional. Adams menyatakan bahwa individu menilai keadilan berdasarkan perbandingan antara upaya yang mereka berikan dan imbalan yang mereka terima dalam konteks organisasional. Yang kedelapan yaitu teori keinginan. Teori ini menekankan bahwa individu memiliki kebutuhan bawaan untuk otonomi, kompetensi, dan hubungan terkait. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dapat mempengaruhi kepuasan dan kinerja kerja. Yang terakhir, teori pengaturan diri. Teori ini menekankan peran pengaturan diri dan pengelolaan tujuan individu dalam proses motivasi. Individu dianggap sebagai agen yang aktif dalam mengarahkan perilaku mereka menuju tujuan yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar. Teori motivasi seperti hierarki kebutuhan Maslow menekankan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan sebagai dasar motivasi. Yang kedua, penghargaan dan pengakuan. Penerimaan penghargaan atau pengakuan atas pencapaian dapat meningkatkan motivasi. Ini bisa berupa penghargaan finansial, pujian, atau bentuk pengakuan lainnya.
Yang ketiga, tujuan dan penilaian kinerja. Menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan umpan balik konstruktif mengenai penilaian kinerja dapat meningkatkan motivasi karena memberikan arah dan pemahaman tentang pencapaian. Yang keempat, yaitu tantangan dan keberagaman tugas. Tantangan yang menarik dan bervariasi dalam tugas dapat meningkatkan motivasi. Individu cenderung merasa termotivasi ketika mereka dihadapkan pada tugas yang menantang dan bervariasi. Yang kelima, kendali dan otonomi. Memberikan tingkat kendali dan otonomi kepada karyawan dalam menjalankan tugas mereka dapat meningkatkan motivasi karena mereka merasa memiliki kontrol atas pekerjaan mereka. Yang keenam, keadilan organisasional. Wujudnya keadilan dalam distribusi sumber daya, peluang, dan imbalan di dalam organisasi dapat mempengaruhi motivasi. Karyawan yang merasa diperlukan dengan adil cenderung akan lebih termotivasi. Yang ketujuh yaitu hubungan interpersonal. Interaksi positif dengan rekan kerja dan atasan dapat memberikan dukungan sosial yang meningkatkan motivasi. Lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif dapat memberikan dampak positif. Yang kedelapan, pengembangan karir. Peluang untuk pengembangan karir dan peningkatan keterampilan dapat menjadi faktor motivasi. Karyawan yang melihat kesempatan untuk berkembang cenderung lebih termotivasi. Yang kesembilan, budaya organisasi. Nilai dan norma dalam budaya organisasi dapat memainkan peran penting dalam motivasi. Budaya yang mendukung inovasi, kerjasama, dan pencapaian dalam organisasi dapat memotivasi karyawan. Yang ke-10, keseimbangan kerja hidup. Kesempatan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat mempengaruhi motivasi. Karyawan yang merasa dapat menjalani hidup yang seimbang cenderung akan lebih termotivasi. Yang terakhir, pendukung pimpinan. Gaya kepemimpinan dan dukungan dari atasan dapat berpengaruh besar terhadap motivasi karyawan. Pimpinan yang memberikan dukungan dan arahan yang jelas dapat meningkatkan motivasi karyawan. Selanjutnya, bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Pada kepuasan pribadi, motivasi intrinsik seringkali muncul dari kepuasan pribadi yang diperoleh dari melakukan suatu tindakan atau tugas. Kemudian rasa pencapaian, kebanggaan dan kepuasan pribadi dari meraih tujuan atau menyelesaikan tugas. Minat dan kecintaan, motivasi yang muncul dari minat atau cinta terhadap suatu kegiatan atau topik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu imbalan finansial. Motivasi ekstrinsik dapat melibatkan imbalan finansial seperti gaji, bonus, atau insentif materi lainnya. Kemudian pengakuan dan pujian. Penerimaan pengakuan atau pujian dari orang lain dapat menjadi motivator ekstrinsik. Selanjutnya, hukuman atau sanksi. Ancaman hukuman atau sanksi dapat memotivasi untuk menghindari konsekuensi negatif. Yang ketiga yaitu motivasi sosial. Interaksi sosial. Keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain atau memenuhi ekspektasi sosial dapat menjadi motivasi yang kuat. Kemudian pertemanan dan koneksi. Motivasi untuk memperkuat atau menjaga hubungan sosial. Yang keempat, motivasi karir. Peningkatan profesional. Keinginan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan karir profesional. Kemudian pencapaian karir. Motivasi untuk meraih posisi yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi. Yang kelima, motivasi berprestasi, yaitu ambisi dan tantangan. Dorongan untuk mencapai tingkat keberhasilan tertinggi dan mengatasi tantangan. Kemudian pemenuhan kebutuhan pribadi, motivasi untuk meraih keberhasilan sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi pribadi. Yang keenam, motivasi belajar, yaitu minat pada pembelajaran.
motivasi untuk belajar yang muncul dari minat terhadap subjek atau topik tertentu. Kemudian tujuan pendidikan, motivasi untuk mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan pengetahuan. Yang ketujuh, motivasi kesehatan dan kebugaran, yaitu pentingnya kesehatan, motivasi untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kemudian tujuan kebugaran, motivasi untuk mencapai tujuan kebugaran atau penampilan fisik tertentu. Yang kedelapan, motivasi spiritual, yaitu ketekunan agama, motivasi yang berasal dari keinginan untuk memenuhi kewajiban agama dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian keteladanan moral, motivasi untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral. Yang terakhir yaitu motivasi dalam perspektif Islam. Motivasi selayaknya menjurus pada hal-hal yang baik, tidak sesuai jika mencari motivasi untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena motivasi berarti bergerak. Gerakan tersebut harus berupa perbaikan diri dan mencapai kualitas yang lebih baik sebagai hamba Allah.